Halo, selamat sore. Halo. Pak, aman Pak, kedengeran. Halo. Aman nggak, Mbak, suaranya? Aman. Yang lain aman kan ya? Saya absen. Mas Wendy, ada yang tahu kabarnya? Halo. Lagi di jalan, Pak. Lagi di jalan. Oh, lagi di jalan. Oke, kalau gitu saya mulai aja ya.
Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sekarang tampilannya udah di slide ya. Udah, Pak. Oke, hari ini pertemuan keempat ya, harusnya pertemuan ke-5. Justru harusnya 6 ya, karena kita waktu itu ketemu tanggal merah sekali. Jadi nanti Jumat ini kita ada kelas pengganti. Nanti kelas pengganti yang selanjutnya saya kabarin lagi ya. Oke, jadi ke pertemuan keempat kita akan membahas tentang project management. Kalau sebelumnya kita tentang feasibility study ya. Oke, project management. Ya, terdiri dari dua kata ya, project dan manajemen. Nah, apa itu project? Di sini pasti udah sering dengar ya, yang namanya project. Kira-kira ada yang bisa jelasin nggak nih? Atau apa aja deh yang terlintas di kata project ini apa? Silakan. Yang terlintas saja, misalkan project itu apa sih? Produk, apa sebut aja. Kegiatan. Kegiatan, oke. Aktivitas ya berarti ya. Iya, Pak. Oke, yang lain? Oke, Rancangan juga bisa, Pak, rancangan. rancangan, ya boleh. So, yang lain ada lagi? Oke, kalau nggak ada. Nah, project itu merupakan suatu usaha ya. Usahanya itu berupa aktivitas, benar kan Mbak Gista? Ya di project juga ada yang namanya rancangan ya. Untuk menghasilkan produk, baik itu barang ataupun jasa yang bersifat unik. Nah, sifat unik dan berlangsung untuk sementara waktu saja. Jadi di project itu, kita ada yang namanya start dan end ya. Jadi harus ada start dan end-nya. Kalau nggak ada itu namanya operation atau business as usual. Nah, unik di sini, yang dimaksud unik di sini itu belum ada sebelumnya dan emang nggak tercover di dalam operation kita. Makanya dibuat sebuah project. Itu pengertian dari project. Oke. Selanjutnya itu manajemen. Manajemen adalah sebuah proses perencanaan. Ya, perencanaan tadi masuk juga berarti kan rancangan. Proses organisasi, lalu ada proses koordinasi di dalamnya, lalu ada proses kontrol. Di sini dia menyebutkan terhadap sumber daya. Padahal di dalamnya itu nggak cuma sumber daya ya, ada manajemen tentang keuangannya juga di dalam proyek. Lalu nanti dibahas di PMBOK itu ada namanya 10 knowledge area, manajemen apa aja yang harus ada dalam project manajemen. Oke, ini pengertian manajemen ya. Jadi yang digaris bawah itu adalah proses perencanaan, planning, organisasi, lalu ada koordinasi, dan ada proses kontrol. Itu pengertian manajemen. Oke, jadi project management adalah, dia itu adalah disiplin keilmuan dalam hal perencanaan, ya tadi perencanaan ya, ini pengertian perencanaan, pengorganisasian, pengelolaan, ini pengertian dari manajemen yang bersifat sementara, yang bersifat sementara pengertian dari project ya, jadi gabungan untuk menghasilkan produk, barang atau jasa yang unik, yang belum ada sebelumnya ya. Ini kalau udah ada ya kita pakai saja yang udah ada, nggak perlu ada yang namanya project. Jadi produk barang atau jasanya itu yang dihasilkan yang berkualitas yang baik ya, kemarin udah sempat dibahas ya bahwa kriteria good software tuh kan kualitasnya juga ya dilihat. Nah, itu pengertian dari project management. Nah, project management itu yang perlu digarisbawahi ya ini time frame tertentu, ada awal dan ada akhir. Jadi namanya project pasti ada awal ada akhir, nggak boleh nggak ada ya. Jangan sampai kita mengerjakan project yang nggak ada akhirnya. Ya kita setiap hari akan di situ terus. Lalu ada produk yang unik, yang tadi produk unik artinya belum pernah dibuat. Nah,
latar belakang adanya project. Kenapa sih project dibuat? Nah, yang pertama adanya masalah. Namanya IT ya, menyelesaikan masalah ya. Dan di proses bisnis itu banyak banget masalah yang bisa di-solving dengan aplikasi. Nah, yang pertama ada masalah ya. Adanya masalah pada proses operasional sehingga dapat mengganggu jalannya bisnis. Satu. Lalu ada yang kedua, proses improvement. Project dibangun karena adanya improvement dari proses BAU yang dapat membantu proses BAU menjadi lebih cepat. Ya contohnya sekarang pembukaan rekening bank yang tadinya kita harus ke cabang, ya karena ada proses improvement ini, maka kita bisa ya, namanya bank digital sekarang bukannya langsung lewat mobile banking, nanti kita ada proses verifikasi dengan CS misalnya. Nah, itu menjadi lebih cepat ya. Sehingga apa? Sehingga dengan adanya improvement ini, maka bisnis itu akan bertumbuh. Yang tadinya sehari di cabang cuma bisa, ya let's say di sebuah bank itu tadinya buka rekening sehari cuma dapat 1.000. Nah, dengan adanya digital ini, ya dia bisa langsung lewat mobile, itu bisa jadi 10 kali lipatnya, ya, 10.000 seperti itu. Nah, lalu ada business growth. Jadi ya namanya project itu kan bisa jadi nge-replace dari produk yang udah ada ya. Nah, ini business growth ini misalnya kapabilitas produk saat ini yang sedang berjalan nih as is tidak dapat menghandle perkembangan bisnis mendatang. Nah, sehingga diperlukan project baru atau aplikasi baru yang memadai untuk pertumbuhan bisnis. Nah, ini latar belakang adanya project juga ya, business growth. Hanya di business growth itu, makanya kemarin di visibility study kita harus mengukur business growth-nya. Biasanya sih 5 tahun ke depan. Nah, jadi kita lihat kan business growth-nya seperti apa, ya kita asesmennya dengan business growth 5 tahun, kira-kira kita mau invest hardware-nya berapa, software teknologinya seperti apa, gitu ya. Kalau di cloud sih dia ada yang namanya auto scale. Jadi ya seiring berkembang bisnis nantinya akan bisa otomatis scale dari sisi hardware-nya atau dari sisi servernya. Oke, yang keempat ada regulatory. Project dibangun karena adanya ketentuan regulator. Ya kayak project dibangun karena adanya ketentuan regulator. Contoh lah Peduli Lindungi yang saat ini ya. Itu dibangun ya tentunya ada peraturan dari regulator bahwa ketika kita masuk ke sebuah ruangan, kita harus melakukan check in dan check out. Nah, itu ketentuannya ya. Oke, dari sini ada pertanyaan. Ya, kalau nggak ada. Nah, project itu digunakan untuk menghandle tugas yang non-rutin, ya yang tadi ada start dan end-nya. Atau tugas-tugas yang tidak masuk dalam pekerjaan rutin operasional. Nggak masuk ke operasional. Nah, ada fungsi dari manajemen project. Yang pertama adalah scoping ya. Scoping itu ya kegiatan melingkupkan batasan-batasan dalam sebuah project. Ya requirement-nya kita batasin lah. Singkatnya seperti itu. Jadi nggak melebar, ya lebih jelas, terarah, terukur, dari sisi cost, dari sisi timeline itu terukur kalau scope-nya jelas. Lalu ada planning, pertama ada planning itu, yang kedua ada planning itu mengidentifikasi tujuan project, baik itu berupa resikonya, lalu planning kita dengan teknologinya seperti apa, lalu ada planning dengan timeline-nya seperti apa. Ini manajemen project. Lalu ada estimating. Estimating itu memperkirakan cost sumber daya dan durasi project. Lalu ada scheduling, yaitu dalam manajemen proyek ada fungsi scheduling, yaitu menyusun daftar kegiatan atau task yang mencakup waktu mulai dan selesai. Jadi pekerjaan-pekerjaan atau task-tasknya itu dijabarin tuh dari mulai
start sampai end. Nah, nanti ada yang namanya WBS. Mungkin pernah dengar ya. Work Breakdown Structure. Ya, di itu isinya biasanya sih terbagi menjadi ada nama task, lalu ada startnya, secara general ya, startnya kapan, end-nya kapan, lalu PIC-nya siapa. Biasanya sih secara general seperti itu. Oh, lalu ada satu lagi, dependensi. Jadi misalkan task yang kedua ini bisa jalan ketika task pertama selesai. Nah, itu nanti ada WBS. Lalu ada organizing, yaitu memastikan anggota tim sudah paham dengan perannya masing-masing. Nah, jadi di sini kita mengorganize ya dari tim project. Ya, tim project tuh yang kemarin ada, sama yang biasanya tuh ya secara general tuh ada project manager, lalu ada functional analyst atau business analyst, lalu ada ya sistem analis, lalu ada developer, lalu ada tester, lalu ya yang melakukan operation atau melakukan promote, deploy itu biasanya sih ada data center atau sysadmin. Nah, itu biasanya tim project. Tapi biasanya kalau promote gitu sih nggak terlalu diikut sertakan sih dalam project. Sampai ke tester biasanya. Oke, lalu ada directing, fungsi manajemen project. Ya, kita mendirect penginstruksian, pembimbingan, dan melatih komunikasi pada tim. Lalu ada controlling, ya ini yang paling utama ya. Pengendalian seluruh pekerjaan yang berlangsung agar sesuai dengan plan awal. Jadi ketika kita sudah plan, ya pas kita eksekusi atau kita proses selanjutnya itu harus align dari si scope-nya. Ya mungkin ada beberapa yang adjust dikit, tapi ya kalau bisa sih jangan nih. Karena yang namanya project itu penuh dengan ketidakpastian. Oke, lalu ada yang terakhir itu closing. Closing itu melakukan evaluasi dan penilaian terhadap result. Nah, resultnya project tadi apa tuh? Produk, baik barang ataupun jasa. Nah, itu yang dihasilkan dari sebuah project. Jadi ya produknya itu dievaluasi lagi. Evaluasi lagi nanti dapat misalkan ya ke depannya kita perlu improve apa, itu biasanya kelihatan. Oke. Dari tadi saya menyebut project dan operation gitu bedanya. Dari tadi menyebut bahwa project itu bukan sifatnya yang rutin atau operation. Nah, project itu bercorak dinamis dan tidak rutin. Operation itu berlangsung secara berulang-ulang. Lalu ada yang kedua, siklusnya itu relatif pendek. Nah, kalau operation itu dalam waktu yang panjang. Jadi kalau project itu ya ada sih yang panjang, tapi panjangnya nggak sampai 10 tahun kayak gitu. Ya, oke. Lalu ada intensitas dalam periode yang tinggi, naik turun gitu. Kalau si operation ini intensitas kegiatan relatif sama. Jadi bagaimana kita mengerjakan sebuah project itu pasti kita akan intensitasnya tuh kadang naik, lebih banyak kerjaan, kadang turun. Tapi kalau operation biasanya yang kita kerjain 100 data ya, contoh kayak data input lah, itu biasanya kan ya sehari 100 paling 100. Kan paling banyak berapa. Nah, project itu harus diselesaikan dalam lingkup yang ditentukan. Karena berhubungan dengan ini ya, budget ya. Lingkup di sini nggak cuma scope, tapi ada ya timeline-nya dan budget. Nah, kalau operation itu anggaran dan jadwal tidak ketat. Biasanya itu anggaran dari sebuah project dan anggaran dari ya biasanya sebutnya si capex rutin ya, atau biaya operation itu biasanya nggak terlalu ketat sih untuk pengeluarannya. Karena kalau project ini benar-benar dipantau banget biayanya. Nah, project itu ada bermacam kegiatan dan disiplin ilmu. Ya, contohnya kemarin di dalam project ada yang namanya metodologi. Kayak waterfall, kemarin yang dipresentasiin ke Kanban, ada Scrum.
Nah, di operation itu macam kegiatan tidak terlalu banyak. Ya, kerjaannya repetitif sifatnya. Kalau project juga kebutuhan sumber daya berubah-ubah seiring berjalannya waktu ya, karena dilihat misalnya timeline-nya udah makin deadline udah makin mepet gitu, kadang kita ya nambah atau adanya lembur gitu ya. Nah, kalau di operation itu sumber daya tidak terlalu beragam. Oke, selanjutnya project samaran konflik. Kenapa bisa dibilang konflik? Nah, different project vision. Nah, dalam project itu idealnya setiap orang memiliki visi yang sama untuk proyek tersebut. Jadi setiap orang tuh harus bekerja sama untuk menuju tujuan yang sama, yaitu membuat customer ya merasa puas. Itu ya harus visinya. Cuma ya kadang di dalam sebuah project ada yang dia mau include, gue mau engage nih ke dalam project ini supaya gue dilirik oleh manajemen biar gue bisa naik pangkat gitu atau ya dapat bonus. Jadi ya yang penting dia ikut dulu. Dia nggak tahu kapabilitas dia itu dalam project itu seperti apa. Lalu ada uncertainty ya, tadi dibilang bahwa project itu penuh dengan ketidakpastian. Karena project itu sifatnya nggak rutin ya, maka nggak ada SOP yang berlaku untuk mengikat sebuah project. Kalau di operation kan ada yang namanya SOP, WI, Work Instruction. Di project nggak ada. Nah, ada yang namanya deadline. Deadline juga penyebab konflik ya. Deadline ini bisa menjadi timbul konflik ya. Misalkan ya, beberapa task itu sifatnya sekuensial. Jadi saya sebagai developer tuh harus mengerjakan setelah sistem analis mengerjakan desain. Karena dia lama, ya saya jadi telat juga nih. Akhirnya ya ada konflik lah. Nggak tahu ya functional analis. Ya, kalau sistem analis dan developer mungkin satu departemen ya. Tapi kalau misalkan functional analis nih dengan developer atau dengan sistem analis itu kan beda departemen tuh. Nah itu biasanya sering ada konflik. Ya ini dia lama, karena dia lama ya kita juga jadi telat. Nah itu bisa jadi konflik internal. Oke, dari sini ada pertanyaan? Kalau nggak ada saya lanjut ya. Gista mau nanya Pak, tapi di luar materi Ya. Pak. Jadi kan besok hari Kamis itu cuma ada satu matkul doang tuh Pak, sampai jam 7. Nah maunya sih kalau bisa Jumatnya diganti aja jadi hari Kamis Pak. Jadi kita langsung aja tuh abis matkul yang pertama langsung ke matkul ini. Jadi jam 7 sampai jam 9 gitu ya. Iya gitu Pak. Bisa nggak Pak? Gimana? Yang lain gimana? Gak tahu sih. Kalau yang lain kemarin Iya kemarin Pak. sih kayak gitu juga Pak, yang sistem operasi gitu. Sama jadi diganti hari Oke. Kamis. Jadi langsung aja gitu. Jadi nggak di hari Jumat gitu. Oke. Oke, boleh nanti saya itu juga ya, koordinasi dengan kampus juga ya. Tapi Iya sih waktu Pak. itu based on informasi sih harusnya bisa aja sih langsung pakai room meeting ini. Oke, berarti jam 7 sampai jam 9 ya. Iya Pak. Oke, boleh boleh. Ya, makasih Pak. Oke, sekarang 5 proses grup based on PM Book. Nah, PM Book ini ya kayak bisa dibilang kayak kamusnya lah, kamusnya project management. Jadi apa masalah disiplin keilmuan tuh banyak di sini. Nanti saya share juga kali ya untuk framework nih. Framework itu project management book of knowledge kalau nggak salah. Jadi ya dia tuh jadi di PM di project management itu ada yang namanya PMI juga, yaitu organisasinya Project Management Institute. Lalu ada framework. Framework ini ya kayak kamusnya, keilmuannya tentang project management. Ya lalu ada sertifikasinya, ada yang namanya PMP, yang umum sih PMP ya.
Oke. Nah, ini 5 proses grup ya based on PMBOK ini ya. Yang pertama ada initiation. Nah, ini adalah di proses ini itu goal, tujuan dari project, kebutuhannya atau requirement-nya, problem, ini diidentifikasi di inisiasi ini. Jadi di sini tuh ya kita melakukan requirement gathering, itu di sini juga. Define requirement-nya, scope-nya, ini di sini di inisiasi. Yang kemarin visibility study, itu biasanya adanya di inisiasi ya. Nah, di sini tuh project manager itu membuat sebuah project chart. Lalu ada planning. Nah, di sini project manager and the project team dia bekerja sama untuk membuat plan. Ya, plannya macam-macam lah dari sisi waktu, resource. Nah, itu kita kerjasama dengan project team. Biasanya lead-leadnya sih yang untuk melakukan planning. Ya, biasa yang lead dari masing-masing tim sih biasanya yang membuat planning ini. Nah, supaya apa? Supaya dari plan ini bisa project-nya ini bisa sukses atau bisa berhasil sesuai dengan keinginan customer. Nah, lalu eksekusi. Nah, eksekusi ini kayak kemarin yang plan juga bisa dibilang menjadi peta ya, peta sebuah project. Lalu ada eksekusi. Execution ini ya ketika project sudah di-plan, sudah dibuat, ya project team itu mengeksekusi project plan itu. Lalu ada monitoring and controlling, ya ketika dieksekusi sebuah oleh project team, ya project manager itu melakukan monitor dan kontrol terhadap pekerjaan mereka. Ya nggak cuma dari pekerjaan mereka ya, tapi dari sisi cost, quality, rates, ya pokoknya yang udah di plan itu kita kontrol. Oke, itu monitoring and controlling. Lalu ada closing. Ya closing itu tadi tahap evaluasi ya. Ensure that all the work has been completed. Ya maksudnya pekerjaan semua komplit, nggak ada yang ketinggalan. Lalu secara produk itu di approve oleh user atau oleh stakeholder. Lalu project itu atau produk itu ditransfer atau diserahkan kepada operation. Karena ya output dari project itu nantinya akan jadi operation. Sebentar ya, saya ada call. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam Mas Andi ya. Mohon maaf telat Pak, macet Pak. Bentar ya, saya izin ya ada call. Oke. Ya, Mas Wendy, selamat datang. Suara Iya saya aman? Pak, Jalanan aman nggak? aman Udah. Pak, macet. Sekarang macet tuh udah parah lagi ya. Kemarin juga Senin ke kantor. Oke, back to topic.
Ya, tadi terakhir ada closing ya. Ya, make sure semua pekerjaan selesai, lalu hasilnya itu diterima oleh seluruh stakeholder, lalu produknya itu udah di deliver gitu ke operation. Oke, next ada yang ini ada triangle constraint. Jadi yang dalam project itu yang perlu diperhatikan banget itu yang akan selalu menyenggol ini ada scope, cost, lalu ada time. Dari scope, cost, time ini akan berhubungan dengan kualitas dari produk yang kita deliver. Ya, cost itu ada resource, budget, lalu ada scope itu ada fiturnya apa aja, modulnya apa aja, lalu ada functionality-nya apa aja. Ya, time itu berhubungan dengan schedule. Secara umum garis besar dari si triangle constraint ini, kualitas tiap project yang dikembangkan itu ya dibatasi. Jadi semuanya harus dibatasi dalam 3 aspek, scope, cost, dan time. Jadi secara nggak langsung tuh keberhasilan project itu ya berdasarkan 3 ini. Scope itu seperti apa, cost seperti apa, time seperti apa. Jadi yang pertama ada time ya, salah satu aspek yang perlu diperhatikan oleh manajer. Project manager itu adalah waktu, batasan waktu. Jadi manajer project itu harus memperkirakan jumlah waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan project secara keseluruhan. Penentuan batasan waktu ini pada umumnya akan dilakukan pada fase inisiasi ya, dan perencanaan project. Jadi ada 2, di tahap inisiasi dan perencanaan project. Jadi inisiasi itu secara high level, kalau perencanaan itu udah fix. Nah, dengan cara apa? Nah, biasanya sih untuk mengukur schedule ya kita bisa menggunakan metode ya kayak kita nanya ke expert, konsultan, profesional, atau senior dari masing-masing tim kita bisa tanya. Ya umumnya sih itu yang dipakai. Tapi ya sebenarnya ada lagi dengan menggunakan kayak ada namanya diagram part, ya mungkin nggak akan dibahas di sini. Mungkin kalau nanti ada matkul project management akan dibahas bagaimana membuat diagram part. Di situ menentukan mana kritikal dari pekerjaan. Dari situ nanti kita bisa melihat dari total timeline dari kritikal ini kita mendapatkan berapa waktunya. Nah, diagram part itu namanya program evaluation and review technique. Atau dengan ada critical path method juga ada, nanti bisa dicari. Oke, yang kedua ada scope. Scope atau ruang lingkup ini mengacu pada semua tugas, aktivitas, atau pekerjaan yang perlu dilakukan dalam proses pengembangan proyek. Biasanya penentuan batasan ruang lingkup atau scope ini akan diidentifikasi menggunakan WBS, Work Breakdown Structure. Ini dilakukan pada tahap biasanya sih di perencanaan atau di inisiasi. Beda-beda sih, kadang ada yang langsung ke perencanaan, kita lihat destinasinya, ada yang ya diinisiasi dulu untuk approve budget seperti itu. Nah itu scope ya, di work breakdown struktur itu ya kita menjabarkan pekerjaan apa aja yang akan dilakukan dalam proyek ini. Lalu yang terakhir ada cost. Selanjutnya yang perlu diperhatikan dalam manajemen proyek adalah cost atau budget atau biaya proyek. Aspek ini mengacu pada anggaran yang perlu dikeluarkan oleh klien agar pengembangan proyek dapat diselesaikan. Jadi untuk menentukan batasan cost, Anda dapat memperkirakan biaya yang berhubungan dengan setiap tugas. Kemudian Anda membuat anggaran yang akan menutupi biaya tersebut. Oke, ini triangle constraint ya. Jadi biasanya kalau scope-nya naik, cost-nya juga akan naik, time-nya juga akan naik. Oke, ini ada 10 knowledge area menurut PMBOK.
agak ini ya, nggak kurang zoom ya. Jelas nggak slide-nya? Jelas kok, Pak. Jelas ya? Oke, nggak perlu saya zoom. Yang pertama ada integration management. Nah, integration management ini mencakup proses dan aktivitas yang diperlukan untuk mengidentifikasi, mendefinisikan, menggabungkan, menyatukan, dan mengkoordinasikan berbagai proses dan aktivitas manajemen project di dalamnya. Ya, jadi banyak manajemen project, time, cost, dan sebagainya ya kita diintegrasiin. Oke, lalu ada time management. Nah, waktu dan jadwal merupakan salah satu sasaran utama project. Ya, biasanya sih user punya ekspektasi live-nya, go live kapan. Nah, lalu ada pengelolaan waktu meliputi perencanaan waktunya, penyusunan, dan pengendalian atau monitoringnya ya. Itu untuk time management. Oke, selanjutnya ada cost management, mencakup proses yang terlibat dalam perencanaan. Jadi dia ada 4: perencanaan, perkiraan, penganggaran, pembiayaan, dan pendanaan. Ya, di situ ada mengelola dan mengendalikan biaya sehingga proyek dapat diselesaikan sesuai dengan anggaran yang disetujui. Jadi nggak ada over budget, karena ya mostly dari proyek itu banyak yang over budget. Tapi biasanya ketika kita mengajukan anggaran sih ada yang namanya buffer ya. Tapi ya buffer nggak gede-gede banget. Nah, dalam cost management itu inputnya ada 4 poin ya. Project management plan. Ya, jadi ketika kita membuat project itu di depan itu kita membuat management plan. Lalu ada project charter. Lalu ada enterprise environmental factor ya. Faktor dari perusahaan itu sendiri. Aturan-aturannya. Lalu ada organisasional proses aset. Nah, ini asetnya baik dari sisi aset human-nya, lalu ya license-nya, dari sisi teknikal atau tools-nya. Lalu ada tools dan teknik yang dipakai. Itu pertama ada expert judgment. Nah, ini yang tadi saya bilang bahwa kita bisa konsul dengan konsultan, lalu dengan ya orang-orang yang udah expert di bidangnya, itu kita bisa dengan metode itu atau tools itu. Lalu ada analytical teknik, yaitu ada metode perhitungannya lah di situ yang udah secara ya udah ada kamusnya atau udah ada formulanya biasanya di situ. Lalu ada meeting, dikumpulin semua ya dibahas kira-kira ini tuh berapa biayanya. Lalu outputnya apa? Output dari cost management ini adalah cost management plan, bagaimana menganggarkan biayanya. Oke, lalu ada quality management. Belum azan kan ya? Di Oke. bisa sih udah Pak. Oke, satu lagi deh quality management, yaitu mencakup proses dan aktivitas organisasi yang bekerja dengan, yaitu dia menentukan kebijakan mutu, tujuan dan tanggung jawab sehingga proyek akan memenuhi kebutuhan yang diharapkan. Nah, di quality management ini biasanya kita melibatkan quality assurance atau tester ya. Nah, di sini juga kita melibatkan user untuk melihat fungsional apa aja, checklistnya seperti apa yang kriteria dari result yang diharapkan itu seperti apa. Itu biasanya kita melibatkan di sini. Ini inputnya ya, requirement dokumentasi, risk register. Nah, ini resiko-risiko yang didaftarkan nih, supaya nanti kita balik lagi untuk outputnya kita itu berkualitas ya, supaya nggak kita bisa memanage risknya itu yang berisiko biasanya dihindarkan atau ditanggulangi lah. Nah, ya ada stakeholder register, itu buat tahu ya kita nanti komunikasinya dengan siapa untuk mengukur kualitas ini, yaitu stakeholder register. Nah, itu yang 5 dan 6 sih emang biasa dibawa. Nah, tools dan tekniknya yang pertama ada 7 basic quality tools, ya ada benchmarking, cost of quality. Ya ini sih bisa dicari ya. Ini tuh gimana metodenya.
Nah, yang dilihat itu ada outputnya, yaitu ada quality management plan, ada process improvement plan, quality matrix, quality checklist, project document update. Nah, biasanya sih outputnya dari si quality management ini biasanya kita membuat sebuah test case ya. Jadi ya test case itu dari sisi fungsional dengan inputnya apa, yang diproses apa, outputnya seperti apa, yang diharapkan oleh user. Nah itu biasanya kita buat, lalu di sign off atau di approve oleh user atau yang requestornya di approve sama dia, ya kita jalankan berdasarkan testing itu untuk mengukur kualitasnya. Biasanya seperti itu dalam sebuah project. Oke, karena udah maghrib, mungkin saya akan melanjutkan di jam 6:10 ya. Kelamaan nggak? 20 menit lah. Oke, kalau gitu kita istirahat dulu, sholat, yang mau makan-makan, yang mau ngopi-ngopi, silakan. Oke, terima kasih ya. Nanti kita lanjut jam 6:10. Iya, Pak.
Gimana kita mulai lagi? Iya, Pak. Yang lain? Oke. Oke, lanjut ya. Tadi 10 knowledge area kita udah sampai ke quality management. Ya, selanjutnya ada human resource management ya. HR management yaitu manajemen sumber daya manusia project, mencakup proses yang mengatur, mengelola, dan memimpin project tim. Yang pertama ada plan human resource management, ya ini plannya kita seperti apa, berapa orang yang diassign untuk project ini dari masing-masing tim. Lalu ada acquire project team, ini plan gimana kita meng-hire project timnya, lalu bagaimana kita prosesnya, serangkaian prosesnya, interviewnya dan sebagainya. Lalu ada develop project team. Nah, di sini bagaimana kita mengembangkan potensi dari masing-masing orang yang terlibat dalam project. Kan perlu ada training ya sebelum melakukan project ini. Ini ada teknologi A, ya kita harus trainingin orang ini dulu nih. Nah, itu perlu dimasukkan. Lalu ada manage project team. Lalu ada komunikasi manajemen, mencakup proses yang diperlukan untuk memastikan tepat waktu dan tepat perencanaan, pengumpulan, pembuatan, distribusi, penyimpanan, pengambilan, manajemen, lalu kontrol, ada pemantauan juga, dan disposisi akhir informasi proyek. Dia mencakup pertama plan komunikasi, yaitu mengembangkan pendekatan yang tepat pada rencana komunikasi proyek berdasarkan kebutuhan dan persyaratan informasi pemangku kepentingan dan aset organisasi yang tersedia. Jadi di plan ini juga kita mencakup di komunikasi manajemen ini juga mencakup bagaimana kita reporting terhadap stakeholder, apa outputnya atau apa keluarannya, reportnya seperti apa. Ini di sini. Lalu ya misalkan komunikasi manajemen ya bagaimana dengan meetingnya, apakah dibuat seminggu sekali, atau 2 kali dalam seminggu atau setiap hari, itu perlu dituangkan di sini. Bagaimana checkpoint ya. Lalu ada manage komunikasi, yaitu proses membuat, mengumpulkan, menyimpan. Lalu di sini juga ada mengambil dari report atau komunikasi kita. Lalu ada kontrol ya, bagaimana pemantauan komunikasi antar tim project, atau ya kita sebagai project manager dengan stakeholder atau dengan user. Nah, ini di sini ada communication management. Lalu yang penting itu ada risk management, yaitu mencakup proses melakukan perencanaan manajemen risiko dari mulai identifikasi, lalu ada analisa, lalu ada perencanaan respon ya resiko itu kita mau tanggulanginya seperti apa, lalu ada dan pengendalian risiko pada suatu project. Yang pertama itu plan risk management, yaitu proses mendefinisikan bagaimana melakukan aktivitas dalam project, aktivitas manajemen risiko dalam project. Lalu ada identify risk, yaitu kita menentukan risiko mana yang dapat mempengaruhi project dan mendokumentasikannya. Jadi risiko-risiko itu harus tertulis dan harus dimonitor ya risiko-risiko. Nah, nanti masuk ke control risk. Lalu ada perform qualitative risk analysis, yaitu di situ proses memprioritaskan risiko untuk analisa atau tindakan lebih lanjut dengan menilai, dengan menilai dan menggabungkan kemungkinan terjadinya dan dampaknya. Nah, di sini juga kita pada risk analysis ya kita ada biasanya sih ada tingkatan-tingkatan, apakah risiko ini sifatnya high, medium, ya, atau biasa aja. Biasanya sih untuk risk management ini kita engage orang-orang yang emang udah kapabilitasnya udah diperhitungkan gitu. Biasanya sih di dalam sebuah organisasi ada yang namanya
RCU ya, atau Risk Control Unit. Nah, itu yang melihat risiko-risiko yang berpotensi dalam sebuah proyek. Biasanya kita collaborate dengan mereka. Lalu ada perform kuantitatif risk analysis. Nah, di sini adalah proses analisa numerik. Ya, jadi dengan adanya risiko ini bisa ada kerugian, potensi kerugian atau enggak. Nah, itu harus diidentifikasi juga ya. Jadi dihitung tuh, kalau ada risiko ini ya kemungkinannya kita akan mengalami kerugian sekian. Lalu ada plan risk response. Itu dia itu penerapan rencana respon resiko gitu. Jadi kalau ada risk kayak gini, kita harus responnya apa gitu. Apa yang harus kita lakukan itu di dalam sini ya, plan risk response. Nah, control risk itu ya kita melihat risiko-risiko lalu kita mengidentifikasi lagi apakah dari risk ini akan ada risiko baru. Jadi pas kita mengontrol itu ya, jadi kita melakukan evaluasi terus untuk risiko ini. Itu harus di-manage dalam sebuah proyek. Lalu ada procurement analysis, ya, mencakup proses yang diperlukan untuk membeli atau memperoleh produk, layanan, atau hasil yang dibutuhkan dari tim proyek. Nah, yang pertama dari procurement management itu ada plan procurement management. Ya, kita membuat plannya procurement managementnya seperti apa. Ya, kita bagaimana. Jadi itu proses mendokumentasikan proyek, baik dari sisi ya seperti procurement decision. Lalu ada spesifikasi metode pendekatannya seperti apa dalam procurement. Ya, terus kita di situ juga mengidentifikasi kira-kira vendor atau outsource apa aja yang berpotensi lah untuk proyek kita. Bisa seperti itu. Nah, ini perlu di manage juga dalam sebuah proyek. Lalu ada conduct procurement, yaitu proses kita mendapatkan seller respon itu seperti apa responnya, lalu bagaimana kita memilih sebuah seller, lalu bagaimana kita melakukan awarding gitu. Dan lalu ada control procurement, yaitu kita monitoring kontrak dari kita masing-masing kerjasama dengan vendor. Ini yang selain di project ya, misalnya kita outsource, ya kita kontrol performance mereka, lalu performance dari kita kontrol juga bagaimana proses procurement kita dengan dia. Kita kontrol juga misalkan dia mengeluarkan mending sekian, kita nggak bisa nego terus gitu. Itu kita perlu kontrol juga. Mungkin kita ada ke depannya akan mencari seller lain atau vendor lain atau outsource lain. Ya, lalu ada cross procurement ya, di situ manajemen bagaimana kita menyelesaikan procurement atau pengadaan kita dengan vendor. Biasanya sih ada berupa BASP kalau kita cross procurement dari vendor atau outsource. Oke, yang selanjutnya ada stakeholder management. Nah, di sini kita ya mengidentifikasi gitu ya, mencakup proses yang diperlukan untuk mengidentifikasi orang, kelompok atau organisasi yang dapat atau terdampak atau terpengaruh oleh proyek. Untuk menganalisa harapan dari stakeholder atau orang yang terdampak ini, dampaknya seperti apa, lalu apa harapannya mereka mengenai proyek ini, itu kita harus identifikasi ya supaya semua happy lah mengenai proyek ini. Yang pertama kita harus jadi di scope ini ya pertama jelas ya kita identifikasi dulu, lalu kita dokumentasiin, lalu kita ada manage stakeholder di sini, yaitu proses komunikasi atau kita bekerja dengan stakeholder untuk mendapatkan keinginan mereka, lalu kita bisa address isu ya, kalau ada isu apa kita bisa sampaikan seperti itu. Oke, itu stakeholder management.
Lalu yang terakhir ada scope manajemen, yaitu mencakup proses yang diperlukan untuk memastikan bahwa proyek mencakup semua pekerjaan diperlukan dan hanya pekerjaan yang diperlukan ya. Nah ini perlu saya buat nih, hanya pekerjaan yang diperlukan. Ya scope dari awal harus banget udah terdeklarasi dengan jelas, udah dipatenin scope lo itu seperti ini ya, nggak boleh ada yang lebih. Oke, lalu ada di dalam sini tuh ada dalam tahapnya itu ada collect requirement, ya jelas untuk tahu scope ya kita harus tahu requirementnya mereka itu apa. Nah itu kita manage stakeholder, kebutuhannya mereka itu apa, manage kebutuhan. Lalu ada selanjutnya collect requirement, lalu ada define scope. Kita mendefinisikan scope-scope-nya itu apa aja. Nanti dari define, hasil define itu kita biasanya di-approve oleh user, stakeholder-nya. Lalu ada ya create WBS, itu part dari si scope management juga. Di situ kita ya breakdown pekerjaan apa aja yang ada dalam project. Lalu ada validate scope di dalamnya. Ya scope yang ada itu harus kita validasi lagi ya, apakah scope ini itu acceptance atau bisa dites atau enggak, itu juga harus divalidasi lagi scope-nya. Lalu ada control scope ya, ini ketika kita menjalankan sebuah project itu kita harus kontrol ya supaya tidak di luar scope yang telah disepakati, itu harus dikontrol. Itu kurang lebihnya untuk knowledge area dari PMBOK. Dan di sini Belum, Pak. bentar ya, saya stop share sebentar. Saya mau tahu sedikit tentang PMBOK ini. Yang pertama, ini sebenarnya mau saya masukin slide juga nanti, interpersonal skill atau soft skill yang perlu dipunyai oleh project manager. Yang pertama ada leadership, lalu ada team building ya, ada motivasi, komunikasi. Komunikasi ini paling utama ya, karena project manager itu kita collaborate dengan berbagai macam orang, watak orang juga kan beda-beda ya. Kalau ada influencing, ya kita sebagai project manager kita harus menginfluence dari tim project kita lah. Jangan sampai menjadi contoh yang buruk. Lalu decision making, ini penting. Seorang project manager harus ya mampu memberikan keputusan. Sebenarnya nggak harus cepat juga sih. Karena keputusan pun bisa kita
diskusiin lagi gitu keputusan kita. Lalu political and cultural awareness, ini juga perlu. Lalu negosiasi, ya project manager pasti akan kolaborasi dengan user, ya mungkin keinginan user banyak banget kita bisa negosiasiin, lalu ada negosiasi dengan vendor atau outsource, seperti itu. Lalu ada trust building, ya memang kepercayaan ya. Lalu konflik, jadi kita harus bisa memanage konflik lah, baik itu konflik dalam diri sendiri atau konflik dengan orang lain. Yang terakhir ada coaching. Itu kira-kira interpersonal skill yang harus dipunya oleh project manager. Mungkin di sini ada yang berminat gitu untuk jadi project manager. Ya patternnya sih kalau buat jadi project manager ya nantinya kalau bisa sih ambil sertifikasinya, trainingnya. Nah ini macam-macam sertifikasinya ya. Mostly sih yang ini ya, yang biasa cari. Mungkin bisa baca-baca webnya yang tadi saya bilang, PMI, Project Management Institute, itu organisasi. Oke, saya kira untuk project management cukup ya. Nanti bisa sambil dibaca karena sebenarnya project management juga harusnya, ya kalau dulu sih saya ada matkul sendiri itu ngebahas lebih in-depth lagi. Jadi kalau di RPL itu biasanya lebih secara luarnya aja, secara high level. Oh, ini bahasa Inggris semua, Pak. Iya, tapi kayaknya di Google kalau dicari ada deh bahasa Indonesia. Atau kalau males gitu bacanya, cari aja hasil rangkuman orang, banyak kok. Atau saya kasih tugas ini, rangkum ini. Kebanyakan bahasa Inggris semua, Pak. Iya, dicari aja banyak. Tadi saya sempat cari, sebenarnya ada tuh di slide share ya. Ini yang aslinya. Tapi nanti saya share. Ini bagus banget. Nah, kira-kira ada pertanyaan nggak dari sini? Berarti dikira aku tuh RPL tuh lebih ke ininya, Pak, software, mengenai softwarenya, ternyata bukan ya, Pak ya? Oh, jadi langsung kayak codingnya gitu maksudnya. Iya, dikirain. Kan kalau dulu mah di universitas aku yang lama mah, itu lebih mengenal ke softwarenya gitu, Pak, RPL tuh. Enggak sih. Jadi kita di sini belajar ilmu tentang software engineering ya, bagaimana kita pembuatan perangkat lunaknya itu atau aplikasinya. Kalau coding, setahu saya ada matkulnya sendiri kan ya, kayak ada yang web. Udah dapat belum sih? Udah. Nggak dipisah sih biasanya. Dulu saya juga pas kuliah kayak gini kok, RPL. Nanti ini saya share, mungkin ada yang berminat untuk jadi project manager karena sertifikasinya itu soalnya banyak dari sini. Soalnya dari sini. Ya di sini dijelasin cara kita ngitung cost, ada tekniknya, inputnya apa tuh, seperti apa, cepatnya seperti apa. Jadi bagus banget ini kalau mau dibaca. Oke, yang lain gimana? Ada pertanyaan? Kalau nggak ada untuk pertemuan hari ini, saya akhiri ya. Jadi kita ketemu lagi besok ya. Iya, Pak, besok, Pak. Di jam 7 jadinya. Oke, nanti saya make sure lagi deh ke kampus. Oke, terima kasih semuanya. Iya Pak, terima kasih. Iya, Pak, sama-sama. Oke, terima kasih. Assalamualaikum Makasih juga, warahmatullahi Pak. wabarakatuh. Selamat malam. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Malam, Pak. Malam, Ya, Pak. malam, selamat istirahat. Sekarang pelajaran apa? Jam 7 sekarang pelajaran apa? Aduh, gue belum install Linux.
Sama belum. Berat sama enggak? Aduh. Nggak ngerti juga pakai Linux. Pamit ya pamit. Dia kalau apa-apa kudu coding kayak.